Di sebuah desa kecil di tepian alas Purwo Banyuwangi, lahirlah seorang pemuda. Sejak kecil, ia akrab dengan kesederhanaan, jalan tanah, rumah kecil, dan mimpi yang harus disimpan rapat, karena hidup saja sudah cukup berat. Hidupnya sejak kecil nyaris tanpa perhatian. Banyak hal yang tak pernah ia rasakan, pelukan hangat, makan bersama, atau sekadar ditanya. Dia memiliki 2 adik perempuan yang terlahir kembar, dan setiap harinya dia menyempatkan untuk sekedar mengajak adiknya sembari nongkrong bersama teman-temannya. Saat remaja, ketika teman-temannya mulai naik motor, pemuda itu masih mengayuh sepeda tuanya. Tapi dari sepeda itulah ia belajar, bahwa bergerak lebih penting daripada sekadar bergaya. Meski hidupnya serba kekurangan, dia dikenal tampan dan sederhana. Banyak gadis diam-diam menyukainya. Namun dia terlalu sibuk bertahan, untuk sempat jatuh cinta. Akhirnya setelah lulus sekolah, dia diterima bekerja di sebuah perusahaan optik swasta sebagai sales keliling. Setiap hari, ia menyusuri jalanan desa, menawarkan kacamata dari pintu ke pintu, dari pasar ke kios. Kadang ditolak dan sering tak digubris. Namun pada akhirnya dia berhasil menjual dan memperoleh hasil. Suatu hari, dia bertemu dengan seorang gadis muda yang tinggal di desa kecil di tepian hutan dekat pantai Gerajagan. Dan dengan senyum manisnya, ia langsung memikat hatinya. Seorang gadis manis yang masih sekolah, sederhana, dan penuh semangat. Dahulu sebenarnya dia pernah bertemu namun tidak secantik sekarang. Dulu ia sempat melihatnya dengan bedak yang sangat tebal, sehingga saat itu dia tidak terlalu memperhatikannya. Namun setelah melihat penampilannya saat ini, ia tak mampu lagi menahan perasaannya dan segera mengungkapkan isi hatinya. Sembari tersipu malu, gadis itu pun langsung menerima cintanya. Setiap pagi, dengan senang hati dia mengantar gadis pujaan hatinya ke sekolah, namun dengan motor vario milik sang gadis pujaan hatinya itu. Lumayanlah dapat pinjaman motor untuk ia bisa bekerja. Motor varia mereka melaju bersama di jalanan desa yang masih sepi, hanya ada suara angin dan deru mesin. Ia merasa aneh, hatinya terasa lebih ringan setiap kali bersamanya. Meskipun ia masih bergulat dengan kehidupan yang keras, gadis itu memberi warna baru dalam harinya. Dengan senyumannya yang cerah, ia mulai merasakan makna yang lebih dalam dari sekadar bertahan hidup. Setiap sore, ia mengantar gadis itu pulang setelah bekerja seharian. Meski lelah, ia selalu menunggu dengan sabar. Bagaimana tidak, motor vario itu memang bukan motornya. Meskipun akhirnya setelah sekian lama bekerja ia bisa memiliki sebuah motor Honda Revo. Itu pun motor inventaris yang kemudian bisa dicicil. Gadis itu adalah bagian dari hidupnya yang baru. Saat mengantarkan pulang, ia merasa dunia sedikit lebih indah. Cinta mereka tumbuh dalam kesederhanaan, di atas motor Revo yang membawa mereka berdua melewati kehidupan yang penuh cobaan. Mereka akhirnya menikah di tengah keterbatasan mereka. Mereka berdua bekerja keras untuk membangun masa depan bersama, dan pernikahan mereka menjadi salah satu batu loncatan besar dalam hidupnya. Mereka berdua memutuskan membeli sebuah rumah dengan cicilan bersubsidi. Rumah sangat sederhana yang bahkan seringkali nunggak pembayaran angsurannya.
Dan keduanya selalu melewati hari-harinya dengan bahagia. Pada saat itu mereka telah dikaruniai satu orang anak lelaki yang sehat. Di saat perusahaan optik tempat dia bekerja mengalami penurunan keuangan, maka untuk mencukupi kebutuhan hidup ia memutuskan untuk memilih merantau ke Bali untuk menjual produk kesehatan wanita. Selama beberapa bulan ia bekerja di sana dan berhasil membawa sejumlah uang dan bahkan bisa membeli mobil. Hingga setelah beberapa bulan perusahaan lamanya memanggilnya untuk kembali bekerja di Banyuwangi. Dan perusahaan itu kemudian berangsur pulih secara ekonomi dan memperoleh omset yang lumayan besar. Saat itu dia juga kembali dikaruniai satu orang anak laki-laki yang semakin melengkapi kebahagiaan mereka berdua. Perusahaan optik itu mulai berkembang menjadi lebih besar, bahkan hingga merambah ke Kabupaten Jember, dan memiliki banyak karyawan di Jember. Suatu hari, tiba-tiba, ia dipecat, tanpa alasan jelas. Atasan yang emosionalnya meledak-ledak itu menyalahkannya tanpa sebab yang pasti. Memang dari dulu bos dari perusahaan itu memiliki temperamen yang meledak-ledak dan seringkali marah kepada karyawan dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas diucapkan oleh seorang bos. Akhirnya dia pun menerima pemecatan itu dan berusaha mencari pekerjaan baru. Dalam posisi sudah tidak bekerja itu dia memutuskan untuk menjual produk kebutuhan rumah tangga, dari mesin sapu otomatis dan banyak hal lain coba ia tawarkan. Namun setelah beberapa hari, perusahaan optik menghubunginya lagi, menawarkan kembali pekerjaan untuknya, tapi dia sudah memutuskan, ia ingin mengejar mimpinya sendiri. Dengan keyakinan yang besar, dia memutuskan untuk mundur dan memulai usahanya sendiri. Di tengah perjuangannya, ada yang lebih berarti. Sang istri yang selama ini setia mendampinginya, kini menjadi bagian dari perjuangan yang lebih besar. Rumah sederhana itu adalah simbol perjuangannya. Angsuran yang sering tertunggak tak menghentikannya. Disinilah, di bawah atap rumah kecil yang penuh tantangan, cikal bakal perusahaannya mulai terbentuk. Dia bekerja dari rumah, berusaha menjual kacamata sendiri, dan mengirimkan pesanan dengan motor Revo tuanya. Dengan sisa tabungan dan tekad yang kuat, dia memulai bisnis kecilnya. Ia mendirikan perusahaan kecil dengan kantor di rumahnya dan memberi nama perusahaan itu dengan inisial kedua anak laki-lakinya. Ia menjadi bos, karyawan, teknisi, dan kurir, semua dalam satu tubuh. Meski sulit, ia tak menyerah. Bisnisnya berkembang, dari 2 orang, menjadi 5, dan akhirnya 130 orang bekerja bersamanya. Dari 1 cabang hingga 4 cabang yang tersebar di 4 kabupaten. Rekan-rekan kerja di perusahaan tempat dia bekerja dulu yang bernasib sama, yaitu sama-sama dipecat, mereka juga mulai bergabung dengan perusahaan barunya. Awalnya usaha itu berjalan lancar dan sempat menghasilkan satu aset baru yaitu ruko di pinggir jalan raya meskipun dibeli dengan kredit. Kondisi keuangan keluarganya pun semakin membaik. Hal itu berbuah dengan munculnya perhatian dari saudara teman yang dulu mengabaikan dan meremehkan kini berbalik menjadi sangat perhatian dan mendekat bak saudara kandung. Mungkin itulah kekuatan dari kesuksesan dan uang. Dan semakin lama semakin banyak orang-orang baru yang hadir di hidupnya yang membuat dia semakin terkenal dan disanjung. Namun badai datang. Semua kebusukan yang selama ini tertutup dengan wajah sopan, tutur kata manis dan bersaudara mulai terungkap.
Kepercayaan yang pernah diberikan kepada karyawan-karyawan, kini terbalas dengan pengkhianatan. Banyak uang tagihan di pelanggan macet, ditambah lagi dengan penggunaan uang tagihan oleh oknum nakal karyawannya yang membuat perputaran keuangan perusahaan mulai terganggu dan macet. Karyawan yang awalnya terlihat setia mulai nampak goyah dan memilih membiarkan perusahaan dengan masalahnya dengan cara mengundurkan diri secara massal. Pembayaran angsuran mobil, ruko, motor untuk operasional dan bahkan supplier akhirnya tersendat. Debt kolektor datang bertubi-tubi, menuntut pembayaran utang yang terus menumpuk membuat situasi semakin mencekam. Kondisi itu sangat mempengaruhi emosionalnya, dan yang paling menyakitkan adalah saat mereka yang dulu ia perjuangkan, mereka yang pernah bekerja keras bersamanya, kini berubah menjadi monster yang haus darah yang seakan tak mau tahu kondisi perusahaan dan menuntut sisa gaji mereka secara brutal. Mereka yang dulu ia beri kesempatan mengais rezeki di perusahaannya, kini mengobrol cerita buruk tentang dirinya, dan mencari cara untuk menjatuhkannya. Merasa hatinya hancur, dalam gelapnya malam, ia teringat perjuangannya yang panjang. Dan betapa mudahnya segalanya runtuhannya karena kebusukan yang disembunyikan dengan rapi. Namun badai tak mampu menggoyahkan tekadnya. Di tengah kekacauan, hanya ada mereka yang loyal dan tetap setia. Mereka adalah sisa kekuatan yang membuatnya bertahan. Di tengah semua kekacauan itu, sang istri hadir dengan senyum yang menenangkan. Menyadarkannya bahwa segala perjuangan yang ia lakukan memiliki makna. Istri dan kedua anak laki-laki mereka adalah salah satu alasannya ia terus bertahan. Dengan kegigihan dan dukungan dari keluarga dan karyawan yang loyal, dia kembali bangkit dan bergerak, terjun ke lapangan, mulai memasarkan kembali produknya dengan sisa-sisa kekuatan yang tersisa. Semua pelajaran dan pengalaman yang telah dirasakan dijadikan bekal untuk membangun perusahaannya kembali dengan lebih baik. Berbagai tantangan harus ia hadapi. Di tengah-tengah kebingungan mencari modal pengembangan, dia harus juga memikirkan berbagai ancaman dan teror dari debt kolektor dan mantan karyawannya yang masih menuntut gaji. Bahkan tak segan-segan menagih gaji subsidi yang sebenarnya adalah gaji bantuan cuma-cuma. Setiap hari dia bekerja di bawah ancaman dan di bawah tekanan teror. Bunyi HP seakan-akan tak pernah berhenti di telinganya. Dan yang membuat situasi semakin panas ada salah satu mantan karyawan yang sengaja menjadi motor dan provokator untuk menggerakkan karyawan lain untuk lebih menekannya. Namun ia tak pernah menyerah. Hari demi hari ia lewati dan badai itu pun akhirnya bisa terlewati. Badai itu pun mereda dan diikuti dengan bangkitnya ekonomi perusahaan. Dari pengalaman pahit itu membuat ia semakin menyadari betapa pentingnya pelajaran hidup yang sudah ia terima, betapa ia semakin menyadari betapa berartinya orang-orang di sekitarnya yang selalu memperhatikan dan selalu mendukungnya dalam berbagai kondisi. Dan hal terpenting dalam hidupnya kini adalah tentang dalamnya makna dari persaudaraan. Persaudaraan yang tak hanya sebuah ucapan, namun lebih kepada pemahaman mendalam tentang arti tanggung jawab yang teramat sangat besar. Kini ia tak hanya memimpin perusahaan optik terbesar di Jawa Timur, tapi juga memiliki sejumlah anak perusahaan lainnya. Anak perusahaan yang banyak bergerak di bidang importir meliputi import barang kebutuhan rumah tangga, agen perjalanan, dan bahkan perusahaan ekspedisi paket komersil yang kini menguasai perekonomian Jawa Timur. Ia mengembangkan perusahaan itu menjadi kekuatan ekonomi yang besar. Perusahaan optiknya,
Yang dimulai dengan sebuah rumah kecil yang sering nunggak dan motor Evo tua, kini menjadi ikon industri. Tidak hanya mengubah hidupnya, tapi juga banyak orang yang bekerja dan hidup bersama di bawah payung perusahaan ini. Mereka berdua akhirnya dikaruniai kembali dengan seorang anak perempuan yang cantik. Kehidupan mereka kini penuh dengan kebahagiaan yang datang setelah bertahun-tahun berjuang. Kebahagiaan dan kesejahteraan tak hanya dirasakan olehnya dan keluarga, namun semua karyawan terutama loyalis tak luput dari perhatiannya. Mereka ikut juga merasakan kebahagiaan dan kesejahteraan itu. Kini kegiatannya hanya pergi dari kota ke kota hanya untuk mengadakan seminar gratis untuk memotivasi pemuda agar mau berusaha dan bekerja keras untuk membangun bisnis mereka. Berbekal kisah perjalanan hidupnya, ia dengan giat memberikan motivasi kepada para pemuda agar mereka tidak ragu memulai usaha dan membuang jauh rasa minder dan malas. Tak lupa ia selipkan pesan moral tentang konsistensi dan loyalitas dalam bekerja. Setelah melalui banyak cobaan dan perjuangan, mereka berdua hidup bahagia, membangun keluarga yang penuh cinta, dan mewujudkan impian yang pernah hanya ada di bayangan. Momen penderitaan dan hinaan dahulu yang terdengar menyeramkan kini menjadi kisah canda tawa yang menggembirakan untuk dikenang. Orang-orang yang dulu pernah menghina dan menginjaknya di saat ia terseok-seok membangun kembali usahanya kini kembali hadir memohon untuk bisa bergabung kembali bersamanya. Dan anehnya dengan tangan terbuka ia mau menerima mereka kembali. Hal itu membuat saya semakin penasaran kenapa ia mau menerima. Pertanyaan itu pun akhirnya terjawab. Di saat momen umroh keluarga bersamanya di depan Ka'bah, ia sempat mengatakan sebuah kalimat yang menyadarkan saya. Ia berkata, "Berusahalah menikmati penderitaan dan hinaan, karena keduanya adalah motivator sejati dalam hidup." Berikan apresiasi terbesar kepada aktor yang ditunjuk Tuhan untuk memerankan tokoh antagonis dalam hidupmu. Maka berterima kasihlah pada mereka. Sambil mengusap matanya yang berkaca-kaca, OHNJ Group itu pun merangkul saya dan berbisik lirih. "Kita jadi saksi hidup kita, Mas," sembari mengusap air matanya. Dari sebuah desa kecil di tepian alas Purwo, kini mereka meraih dunia. Bermimpi itu gratis, tapi mewujudkannya butuh nyali, luka, dan keyakinan yang tak bisa dicicil. Demikian kisah, berawal dari Mokondo menjadi CEO.